20 Februari. Halo Sobat SKBM, jumpa lagi di tanggal 20 Februari di tepat jam 2 siang. Jadi hari ini hari lelang. Seperti yang saya sering sebutkan, kalau lelang di Power Auction, lokasinya yang ada di Jalan Palem, Petukangan, Jakarta Selatan, ini setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi 2 kali setiap minggunya. 2 kali setiap minggunya. Nah, kalau unit lelang motor di jam 2 siang. Nah, ini saya kebetulan lagi ngadem ini. Saya lagi ngadem, saya posisinya, ini lelang udah dimulai. Nah, ini kalau kita balik, nah ini saat ini kondisinya seperti yang kalian bisa lihat nih. Nah, ini unit-unitnya yang dilelang, terus kemudian di sana ini kantor. Nah, biasanya ini hari ini cerah banget ya, jadi panas banget. Masih ada sih beberapa yang masih cek unit, cuman ini panas banget. Jadi biasanya sih udah dari pagi orang-orang udah pada ngecek unit. Orang-orang udah ngecek unit, jadi nah lelangnya kan secara online. Jadi mereka bisa ngebit di warung, sampai di kafe sambil nongkrong, atau di rumahnya sambil makan. Jadi kalau udah udah dicek, mereka tinggal masuki ngebitnya sih bisa di mana aja, karena sekarang kan sistemnya online. Jadi real waktunya. Nah, saya kebetulan jauh rumahnya dari sini, mungkin dari rumah ke sini 1 jam kalau nggak macet. Jadi saya kebetulan datangnya agak mepet-mepet waktu lelang aja. Jadi tadi udah sempet cek unit, waduh panasnya minta ampun. Nah, kalau yang kalau yang nggak mau panas-panasan sih harusnya datangnya pagi. Datangnya pagi, cek unit. Nah, kemudian ini dapat kopi nih. Dapat kopi, kita habis ngecek unit, ngopi dulu, ngerokok. Saya nih lagi ambil nafas dulu nih, soalnya capek ngecek unit. Ada beberapa yang saya incar sih, cuman ya kita nggak tahu, namanya rezeki. Nih ada teman saya, Bang Najim, dapat nasi kotak kan. Kalau kita datang dapat nasi kotak, jadi dia lagi makan. Nanti habis makan mungkin dia mau join buat di konten kita berikutnya kali ini. Oke, jadi ya lelang seperti ini guys. Kita bisa lihat di aplikasi. Buat kalian yang punya Android bisa download aplikasinya, namanya Passbit. Nah, kalau pakai iPhone ini web based ya. Jadi kita pakai Google Chrome. Nah, kita web based. Sebentar saya kasih lihat, sebentar. iPhone 16 kan dilarang, soalnya pemerintah belum, jadi paling tinggi ya 15. Nah, takutnya emailnya. Nah, ini dia nih aplikasinya ya, bisa kelihatan ya. Di sini bisa itemnya, kita lihat nih lelang motor, jadi ikuti lelang. Oh sebentar, saya belum login, jadi loginnya sebentar. Saya login dulu ya guys. Cewek gue mau beli iPhone 16 bang. Nah, di dalam aplikasi ini kita bisa lihat nih unit-unitnya yang dilelang nih apa aja nih. Sebentar nih, kayaknya jaringan saya lagi jelek, jadi masih loading aja. Nah, sebentar saya kasih lihat. Ini manual dulu lah ya. Nah, ini ada unit-unitnya nih, unit-unitnya yang dilelang. Nah, ini kalau unitnya kita klik seperti ini, misalnya Frigo tahun 2023. Itu dia fotonya lengkap tuh.
Fotonya nanti bisa kita slide ke atas kiri, terus dia ada gradingnya, spesifikasinya, kelengkapan, dokumennya, segala macem. Nah itu ada tuh guys. Nah kalian bisa lihat di sini. Dari aplikasi sih bisa dilihat, bisa dipantau. Tetapi balik lagi, kondisi fisik aslinya itu paling penting, yang paling menentukan. Jadi kalau lihat di aplikasi aja ya belum akurat, belum afdol. Nah kalian juga harus datang cek unitnya untuk memastikan unitnya sesuai gitu. Duh panasnya minta ampun. Nah kalau kalian datang cek unit, terus kalian benar-benar bisa cek ya kondisi fisiknya satu-satu. Nah barulah kalian bisa nentuin tuh bener nggak harganya, baru budgeting. Nah budgeting kita masuk, kita udah kalkulasiin nih biaya perbaikannya, pengurusannya segala macem, biaya adminnya. Nah kita baru bisa, oh nih kita ngebid di range harga segini sampai segini. Kalau udah sampai harga tertentu berarti kita lepas aja, karena kalau kita tetap paksain nanti takutnya kita nggak bisa jualnya. Itu kalau sebagai pedagang ya. Tapi kalau sebagai pemakai ya selama kalian masih ada budgetnya ya silakan aja boleh dibid. Tapi balik lagi, pilih kondisinya yang bagus kalau buat pemakai ya. Kalau apa namanya, jangan terpaku sama harga murah. Wah dapat harga murah, tapi ternyata ya sering jajan nantinya bakal ngerepotin kalian juga ke depannya. Saya saranin sih kalau buat pemakai pilih yang grass aja, pilih yang grass yang harganya juga masuk. Jadi ke depannya juga motor itu nggak nyusahin kalian gitu. Ini masih berlangsung nih lelangnya. Ini orang-orang masih di sebelah sana tuh pada nongkrong ya di bawah ya, nggak kelihatan nih. Aduh, baik. Nah, ini orang-orang masih pada ngebit. Kalau kita mah ngumpet aja saya ngumpet aja di parkiran mobil. Unit mobil juga ada guys dilelang. Unit mobil juga ada yang dilelang, tapi nggak banyak sih. Kadang saya ngambil juga unit mobil kalau masuk. Nah kalau motor ya lebih rutin lah, soalnya tempat saya belum masih memungkinkan untuk punya stok yang banyak. Tempat saya masih sangat terbatas. Nah kalau kalian mau lihat proses lelangnya, nah kita balik lagi ke beranda. Habis itu kita klik aja ikut lelang, karena saya udah deposit. Jadi tadi sebelum berangkat saya ada tambahan deposit, terus yang deposit yang sebelumnya juga saya biarin aja, nggak bakalan hilang. Nah ini dia nih proses lelangnya. Nah, sebentar saya cek dulu biar takutnya kelihatan nggak. Nah ini kita ada waktunya tuh guys. Sebentar, nah ini ada waktunya. Nah di waktu tertentu tidak terjual nih, berarti ini nggak ada yang ngebid nih, karena mungkin harganya masih kemahalan ya. Jadi kalau yang harganya mahal udah biarin aja, nanti lelang berikutnya pasti harganya bakalan turun. Nah kita bid, kita tawar yang harganya masuk aja. Jadi setelah lihat kondisi, kita budgetin, kita compare dengan harga di pasaran. Kalau harganya masuk ya udah. Nah ini tombol lelangnya tuh ada bisa kita matiin, bisa kita nyalain. Nah jangan selalu nyala ya, karena kalau nggak sengaja kepencet tuh kita nawar. Jadi saya kalau belum di unit saya ya saya biarin aja. Nanti begitu udah nyampai ke lot yang saya incer, baru tombol bid saya aktifkan. Nah itu nggak perlu ngebid, nggak perlu ngeklik berkali-kali, ngeklik sekali-sekali aja. Nah, nanti kelihatan kok kita ada lawannya apa enggak. Kalau nggak ada lawannya ya udah kita yang menang. Tapi kalau ada lawannya ya adu-aduan deh tuh. Kira-kira seperti itu proses lelangnya. Nah ini mulai adem. Ya ntar adem ntar panas. Ya begitulah. Nah kita nyari unit tuh panas-panasan, kadang hujan-hujanan. Nah ini ada teman saya nih, Bang Najim. Halo guys, selamat siang. Udah makan? Alhamdulillah. Udah makan. Masih panjang waktu.
Berapa unit yang kira-kira lu tawar? 5 unit insya Allah. 5 unit. Yang penting makan dulu biar nggak tipes. Berarti dia di lot-lot di tengah, kalau nggak di lot akhir. Ah, tahu aja deh. Tapi ada yang sama nih guys. Ada yang sama nih. Ya, rezeki masing-masing lah. Tapi tetap kita mah nongkrong sama-sama. Kayak supir Kopaja aja. Di jalan mah kebut-kebutan. Tapi kalau udah nyampe di pool, ya gini, duduk, nongkrong. Ngobrol bareng, tuker pikiran gitu. Kita ketemu di jalan, ya salip-salipan lagi. Nih, lu ada incer ada 5 nih. Yang kemarin udah laku belum? Yang kemarin udah laku. Yang di konten sebelumnya yang WR sama yang NMAX Udah laku. udah laku Langsung alhamdulillah. yang NMAX laku Ke keluar Kalimantan. pulau ya. Langsung. Yang Itu di WR towing apa gimana tuh? Iya di towing. Towing ya. Yang WR laku di sini sih di Laku di daerah. sini. Iya. Anak muda kayaknya yang kemarin Anak ya. muda. Anak muda langsung ngebut tuh gue lihat. Harus itu ya. Nggak perlu nyobain ya. Nggak perlu nyobain. Nggak perlu nyobain. Motor Lihat cakep, orang masih lihat. lokal AM sih ya. Iya. Kilometer masih rendah. No minus lah. Harga minus sih pasti ada. Ya, Namanya barang iya, bekas. iya, iya. Jual minus. Jual minus. Kalau mau mahal yang nggak ada Cuman minus, beli baru. Minusnya ya nggak terlalu parah. Ya. Ya paling ban gitu doang sih. Layak pakai lah. Iya, Kondisi- kilometer juga low. Bang, dagang lagi rame apa lagi sepi bang? Dagang lagi Lu sambil mantau. nggak bisa dibilang rame, nggak bisa dibilang sepi sih. Sedang-sedang aja. Sedang aja. Ah, Masih banyak yang nanya-nanya lah masih ya. banyak yang nanya. Biasa ya, paling nanti pas weekend baru Iya. cek unit gitu kan. Kalau hari-hari biasa nih weekdays gini paling baru nanya-nanya. Kalau mobil lagi rame ya mobil. Mobil lagi rame ya. Kalau mobil lagi rame. Soalnya udah mau lebaran, Iya. buat mudik. Buat mudik. Orang nawarnya sekarang-sekarang, soalnya kalau udah deket bulan puasa Wah, harganya mahal. naik. Mahal. Harga mobil baru juga orang banyak yang ngambil. Orang biasanya beli mobil baru cuman buat sampai lebaran doang. Habis itu nggak dilunasi sama dia. Daripada dia nyewa ke rental mahal kan. Gue sih bang, gue sebenarnya ya kalau konten kali ini gue sebenarnya pengen bahas yang lain bang. Oh yes ya. Bahas yang lain. Jadi gue pengen bahas soal surat-surat, Surat. dokumen BPKB, STNK, entah faktur, ya semuanya lah berkaitan tentang surat-surat ya, dan pajak tentu aja. Nah di lelang itu kan pasti BPKB pasti selalu ada ya bang. BPKB kan selalu ada. Nah kalau SNK dan faktur ya itu kadang kalau unit Tergantung. baru sih pasti faktur pasti ada karena Faktur nempel pasti di ada. BPKB kan. Kalau SNK itu tergantung Si penarikannya. pas penarikannya karena kan SNK dipegang sama si kreditur. Ya kreditur apa dia cuman ngasih BPKB doang apa STNK-nya hilang atau kemana? Nah, Banyak faktor sih. banyak faktor. Kalau SNK. Nah, terus juga selain itu nih yang orang beli nih pasti kan suka nanya pajaknya hidup nggak bang? Iya. Bener nggak? Pajak tuh penting juga ya kan? Iya. Kita juga harus masukkan kalkulasi ya kan? Iya. Kita kan nggak mungkin jual motor misalnya pajaknya pules terus kita jualnya seperti harga pajaknya hidup kan nggak mungkin ya bang? Kalau pajak di lelang rata-rata mati sih. Rata-rata 90% mati, 10% ya ada yang hidup. Ada yang hidup, Ada yang ya hidup. tarikan unit Iya. baru lah yang masih yang Mati baru. juga paling setahun 2 tahun, nggak lama sih mati. Nah, ini gua kadang-kadang suka banyak nih yang nanya ya kan. Kalau lu sendiri ini balik lagi ya, ini nggak menjelekkan atau nggak ini ya. Jadi ya ini sesuatu yang sebenarnya udah jadi rahasia umum gitu. Ya kita emang kadang-kadang juga bingung sih. Kita pengen kan jual pasti pengennya pajak surat lengkap ya, pajak hidup. Tapi kadang-kadang kenyataannya kan nggak seperti itu. Iya. Nah, terus habis itu kan kadang kita urus ya. Kita urus mau kita urus sendiri mau lewat biro jasa Ini Masing-masing diri sendiri sih Iya. mau ngurus di mana. ngurus itu kan udah bukan tanggungan balai lelang, tanggungan kita. Nah kadang-kadang nih masukan juga nih buat pemerintah nih itu kadang-kadang ya agak sulit lah ya kita ya ini kita sharing-sharing aja, nggak memasukkan nggak bermaksud untuk menjelekkan, tapi ini ya kondisinya lah apa adanya.
Nah, kayak misalnya kalau kita SNK nggak ada, berarti kan pilihannya ada dua ya. Kita antara nerbitin SNK atau balik nama. Iya. Ya. Kalau misalkan pajaknya hidup panjang, mending nerbitin STNK aja. Nerbitin STNK. Kalau misalkan pajaknya mati, ya langsung balik nama Balik aja. nama. Apalagi kalau nggak ada STNK, balik nama udah pasti dapat STNK. Udah pasti dan nggak perlu KTP yang lama. Nggak perlu lagi. Pakai KTP yang sekarang aja yang kalian beli, pakai KTP kalian aja udah bisa tuh. Enaknya beli BPKB dong seperti itu sih, lebih murah harganya. Lagi juga pajaknya Ada selisihnya lah. Ada selisihnya. Pajaknya juga sekalian lihat matinya berapa lama, setahun atau 2 tahun seperti itu sih. Nah, kalau nerbitin SNK berapa, Bang? Nerbitin Di SNK luar pajak ya pasti Di luar kan. pajak. Pajak harus dibayar dulu nih kalau buat nerbitin SNK. Kalau pajak kecuali pajaknya hidup. Nah, kita nggak perlu bayar pajaknya. Nerbitin SNK berapa, Bang? kalau motor kecil setahu saya 700.000. Iya. Kalau motor kecil. Tapi kalau motor gede sekitar 1 juta 1,2 seperti itu. Nggak tahu Itu- di daerah kalian berapa Itu seperti itu. lewat biro jasa ya kita Iya, biasanya ya. biro jasa Soalnya kalau resmi. kita urus sendiri tuh Ya repot. agak repot. Nah, Benar. bagi-bagi rezeki ke orang lah. Nah, itu sekitar 700.000 untuk nerbitin STNK. Nah, terus di luar pajak. Nah, pajak ini kan macam-macam. Ada beberapa kayak Jakarta nih berlaku pajak progresif, Progresif. ya. Pajak progresif. Sedangkan kalau di daerah pajak ada yang nggak kena progresif. Jadi pajaknya beberapa unit motor tuh lebih murah, terutama yang CC-nya mungkin Kecil. yang agak gede ya, Iya. CC 155 ke atas. Nah, tuh pajaknya agak lumayan tuh kalau Kalau di Jakarta di itu Jakarta. lihat-lihat pajak progresif sih. Iya. Lihat ada keterangan di bawahnya sih. Keterangan di paling bawah tuh yang di kotak itu Iya. ada nomornya. Kalau misalkan dua nomor, ya berarti dia progresif kedua. Lu paling banyak pernah ngeliat Gua apa? pernah beli Vespa Bang, Vespa Sprint 2021. Wah, Progresifnya ya. ke-8. Waduh, iya, bener. Gue pernah, ya gue sering lihat Serius? ada beberapa tuh, ya 6, kadang pajak progresif ke 6, ke 7, ke 8 Kemarin sih jarang. Aerox gua progresif ke-5. Waduh. Iya. Nah, itu hati-hati guys. Itu kalau pajak progresif Wah, pajak tuh mahal, bener mahal. Vespa Sprint 2021 tuh pajaknya doang 4 juta Bang. Iya. Makanya kalau ikut lelang itu kita tuh ya selain berbekal alat-alat dan kebetulan kita pasang tuh pasti di handphone aplikasi cek Lanmor. Ketahuan kok. Cek Lanmor. Nah, terus ya itu juga nih ya kayak saya tahu juga nih beberapa motor apa namanya ya banyak tuh yang ya kebanyakan malah mati pajak ya. Iya. Pajaknya mati ya. Tapi kita juga harus ngecek plat juga. Kadang-kadang plat diblokir atau plat kena tilang. Nah, betul. Apalagi di mobil lebih ngeri. Bukan lebih ngeri, biayanya makin gede. Makin gede juga. Biasanya mobil-mobil yang bermasalah itu bisa dicek dari plat. Misalkan dia nabrak atau kabur tuh bisa dari plat Bang. Atau kena etle. Etle. Kena Kalau etle. etle masih bisa. Ya. Takutnya kabur atau pencurian. Nah, itu dia biasanya ada keterangannya. Ada keterangannya. Suruh langsung ke Samsat. Itu susah ngurusnya, nggak bakal bisa juga. Nah, jadi selain kita harus berbekal ilmu, kita pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Harus punya. Harus bisa belajar ngecek gitu. Karena Kalau nggak itu punya, bisa minjem kok, bisa nanya juga ke pedagang gitu. Cek ini platnya. soalnya kalau enggak kita pikir murah, begitu pas kita lihat, waduh. Ternyata Ya. bermasalah dari plat. Terus kalau pas kita jual, ya pembelinya juga pasti kan akan Komplit. memperhitungkan ya biaya-biaya buat ininya, buat ngurus pajaknya gitu. Jadi kita kalau sebagai pedagang ya harus cek lagi. Oh, Nah, ini Beat Ini udah ya, dapat ya? 8. ini yang tadi yang hijau ya. Iya, tapi pecah reflektornya. Berapa duit ya? Itu mah murah lah, reflektor nggak susah. Kalau gear yang lebih susah Wah, reflektornya. reflektor mahal. Gue beli gear 800.000. Kalau reflektor lagi, tapi kalau pas lagi waktu kemarin setahun kemarin tuh masih murah-murah tuh. Gue dapet reflektor ini nggak nyampe, Wah, mikanya doang nggak nyampe 100.000 Bang. Gue satu set 800.000. Waktu itu gue dapet yang motor Saya sama dalemannya kan, Iya. reflektor sama mikanya. Paling kita butuhnya cuma mika doang, tapi nggak bisa Gua kena. kita beli mika. Kan waktu itu pernah gue ngambil motor nabrak. Sampai ngepres kerangka loh. Press segitiga. Iya. Segitiga rangka. Iya. Hidrolik apa ini? Lu Biasa. bawanya kemana? Ke itu ada. Ada ya? Tukang pres. Tukang press. Ah. Ya.
Nah itu kalian juga harus kalkulasi tuh. Nah balik lagi nih soal surat sama pajak. Ini kan banyak yang pajaknya mati. Saya sendiri juga, ya saya juga saya punya motor gitu. Nah bayar pajak itu ya sebenarnya bukan karena kita nggak mau ya, tapi kadang-kadang prosedurnya terlalu berbelit ya bang ya. Nah ini seharusnya pemerintah nih ya mungkin kedepannya bisa dipermudah supaya pajak-pajaknya orang pada dibayar. Kadang-kadang kita kalkulasi juga. Saya juga sering ketemu nih sama pembeli nih. Iya. Duh, paling kalau ketangkap polisi setahun berapa kali sih? Paling kalau ketangkep damai di tempat ya segini gitu. Sedangkan kalau bayar pajak ngurusnya udah lebih mahal kadang-kadang. Kan nggak mungkin setahun kena 10 kali gitu. Paling kena 1 kali 2 kali lah. Nah itu juga masih bisa masuk. Nah itu kadang-kadang emang ada pemikiran seperti itu. Jangan ada pemikiran seperti itu sih, bayar aja pajak. Nah. Orang buat motor kita sendiri sih. Tapi juga pemerintah juga paling nggak dipermudah lah, dipermudah pembayarannya bisa gampang, nggak perlu terlalu ribet kadang. Nah terus apa namanya kayak pengurusan surat-surat itu. Nah itu supaya lebih tidak membebankan lah ke masyarakat gitu. Gue pengen konten ini ya memberi masukan aja sih supaya karena apa motor-motor ini unit bekas ini kayak kalau unit baru itu kan buat orang yang punya budget lebih ya, tapi buat yang kalau beli yang orang-orang yang membeli budget apa motor bekas pasti budgetnya kan terbatas. Nah kalau pengurusan suratnya mahal ya itu juga akan membebankan apalagi dengan kondisi pada saat ini gitu. Yang ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Nah makanya ya mudah-mudahan nih ke depannya ya misalnya kayak pengurusan segala macam berkaitan tentang dokumen atau itunya dipermudah. Sebenarnya udah maju sih, udah sistem online, cuman onlinenya itu nggak jalan bang. Iya, waktu itu nggak jalan. Iya, onlinenya nggak jalan. Waktu itu temen gue balik nama ke online, nggak jalan. Nah itu sangat disayangkan, apalagi kan zaman sekarang kan udah 2025 ini udah harus apa online. Oh iya, dan negara-negara maju juga sudah mengaplikasikan. Jadi kalau di sistem akhirnya dia jalan sendiri akhirnya. Di onlinenya nggak ada pemberitahuan apa-apa. Onlinenya nggak jalan. Nah itu harusnya bayar pajak di online, balik nama di online, tinggal scan doang, tinggal scan aja. Nah pengiriman juga bisa lewat apa aplikasi JNE atau apa gitu. Kayak misalnya untuk pembayaran pajak misalnya, saya ngelihat kayak ada yang bisa bayar di online, tapi malah daerah Jakarta malah nggak bisa online. Padahal Jakarta unitnya paling banyak sebenarnya. Iya kalau daerah masih bisa. Iya malah daerah tuh. Temen gua bayar pajak mobil tinggal foto-foto doang. Iya. Habis itu keterangan pajaknya dikirim lewat JNE gitu bang. Itu gimana itu? Makanya notis pajaknya tinggal kirim. Kadang-kadang ya kita ngerti juga, tapi kita sebagai warga negara emang harusnya berusaha ya, wajib ya menjadi orang yang taat ya. Tetapi ya itu balik lagi dari faktor biayanya, dari faktor waktunya, bener nggak bang? Iya. Kan kalau ngurus surat itu kan makan waktu ya bang ya. Lama ada gitu. Nah misalnya kayak BPKB, kalau misalnya udah berbasis online begitu, sebenarnya BPKB kan nggak perlu ini, seperti bank aja lah, ada buku tabungan, ada kartunya misalnya. Terus misalnya kalau pembayaran pajak tinggal pakai penengnya aja yang berubah-ubah setiap tahun. Nah jadi polisi pun misalnya nih, kalau saran saya nih, nih Anabel, analisa gembel. Misalnya dia tinggal cek di aplikasi pakai QR code gitu kan. Wah, ini orangnya pemiliknya sini, pajaknya bayar atau pajaknya belum bayar. Nah, mungkin bisa kena tilang gitu. Jadi dipermudah aja. Kayak sekarang kadang-kadang kita ngurus, waduh, belangko BPKB-nya nggak ada. Atau lagi kosong atau belangko SNK-nya lagi inian, nunggu lagi sebulan. Iya kan? Lama lagi. Kalau begitu mending bikin kayak ATM aja ya, Bang ya. Bikin aja webs buat bayar pajak, terus buat balik nama, buat bikin SIM. Sekarang SIM juga nggak jalan bang aplikasi. Iya, heran ya. Padahal itu ya. Nah, ini ya maaf ya, negara kan harusnya udah maju ya. Cuman ya ini mohon dibantulah kalau ada yang denger nih, pejabat-pejabat atau yang berwenang nih, ya masukan aja nih, nggak mendiskreditkan, masukan aja supaya dipermudah. Supaya kedepannya juga kita ngelihat di jalan tuh motornya bener, unitnya bener, terus bayar pajak semua. Kan pajak juga pasti buat membangun negara ini juga ya bang. Iya buat kebutuhan
negara juga. Dan lagi uangnya pasti masuk kan kalau Iya. di online, kalau kita bayar di bank. Lagi lebih enak kita sambil duduk bayar pajak, lebih enak. Nah itu gitu. harapannya tuh, karena ya kalau kita di pemain unit bekas, ya bukannya kita kadang nggak mau jual sih unit-unit yang ini ya. Sebenarnya kalau misalnya mudah, murah gitu ya, bukan murah lah, maksudnya sesuai aja, gampang aja. Tapi prosesnya gampang, pasti kita bantu urus ya bang Iya, ya. lebih enak, lebih Pasti enak. lebih enak. Kita misalnya ada pembeli Banyak datang. kok yang nanya ke saya, bang, ini ngurusnya gimana? Ini harganya berapa? Kadang saya juga nggak tahu juga, saya bukan orang pajak juga. Saya bilang langsung ke biro jasa aja, kalau nggak langsung ke Samsat. Kalau misalkan sistem online kan bisa saya cek, oh nih harganya segini, sekian, balik nama sekian, terus kena denda sekian. Kalau online, kalau sistemnya udah online segala macam gitu bang. Harusnya sih mudah-mudahan nih negara kita ya memikirkan lah gitu, jadi prosesnya mudah. Nah kalau prosesnya mudah ya nggak ada lagi tuh yang ini. Nah kalau yang nggak bayar pajak sama apa namanya, misalnya datanya nggak akurat, ditarik aja motornya ya kan, dimusnahkan apa diapain itu kan. Kalau misalnya ternyata asal usulnya nggak sesuai gitu, ternyata mungkin bekas kriminal atau apa, kan bisa langsung kelihatan. Iya. Karena kalau sekarang kan rancu, susah ngelihatnya. Kadang ada plat palsu, ada inian, Apa dari pencurian bisa kelihatan semua. Nah tapi karena kita buat ngeceknya susah. Iya. Nah makanya sering ada orang jual yang surat-suratnya palsu. Tapi kalau misalnya secara online kan pembeli kan juga bisa, oh saya cek dulu di website gitu misalnya. Sekarang BPKB ada yang palsu loh guys. BPKB dia kalau misalkan nggak di kelihatan scan-nya itu palsu tuh, scan belakang bang. Bisa di scan belakangnya, terus dari 30. dari tulisan yang bawahnya tuh harus kita lihat ada tulisan atau enggak. Itu tulisan tuh bang, Kecil banget itu Iya, tulisan, itu asli. Tapi itu sebenarnya nggak boleh di-share. Iya. Nggak boleh di-share, Iya. karena kalau di-share penipu-penipu tuh langsung bergerak dia. Biasanya itu di orang-orang yang ya di bagian Samsat atau di bagian kepolisian lah, yang dia tahu tuh membedakan mana palsu mana asli. Mana asli. Nah, jadi ya sama seperti uang gitu. Uang ada lembarannya, ada ini yang menandakan nih asli atau palsu. Nah, kalau iya, saya waktu itu dapat informasi, dia bilang jangan di-share bang, nanti kalau di-share penipunya dirubah lagi. Dia masih ngikutin. Ya namanya orang nipu, dia Tapi yang kadang terpenting lebih maju dari pemikirannya. barcode sih. Kalau dari barcode udah nggak salah sih. Kalau bisa di scan kelihatan data-datanya itu asli. Nah. Kalau nggak bisa di scan itu palsu. Nah itulah, makanya ya kedepannya harusnya berbasis digital online ya, harusnya nih ya. Nah, supaya motor-motor ini Biru ya, rame noh, dicek. suratnya iya. Ya Nurkolis. Nah, nggak apa-apa, kita lihat. Aduh dia cek. Tapi ya rezeki nanti ini kan. Itu ada unit kita yang lagi kita incar, lagi dicek-cek juga sama pedagang lain. Jadi ya udah, ya milik-milikan lah. Suara halus sih, tapi lihat berani berapa. Cakep itu. Tapi plat Bekasi kota. Apa lah. Cakep itu. Cakep sih. Ambil lah, ambil gue bilang. Iya, tergantung harganya lah. Ambil. Nah, Kalau nggak itu ada yang ngambil, gue pajaknya 2023. Iya kalau nggak apa-apa ya. Belum dua kali. Ambil lah, pasti gua ambil. Itu. Murah Tapi itu, nanti- warnanya hijau lagi. Mana hijau lagi, warna favorit. Oke, balik lagi ke konten. Ya itu dia, apa namanya, surat-surat. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan. Dan kalau ada perbaikan, teman-teman harus saya sarankan harus ngikutin prosedur yang ada. Jadi wajib bayar pajak. Iya. Tapi tolong pemerintah bantu supaya pajaknya itu dipermudah lah dan bayarannya sesuai, karena mengingat masyarakat pada saat ini ya kondisinya seperti ini. Sekian dari saya. Ada tambahan bang? Udah siap. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Dadah. Ciao.